Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanang Wahyudi. Di sini saya sebagai guru matematika yang baru di SMA Takmiriyah. Nah, saya diamanahi untuk mengajar matematika wajib di kelas 10, kemudian matematika wajib di kelas 11, sama matematika peminatan di kelas 12. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Kita lanjutkan ke materi hari ini. Oke, kita mulai pertemuan hari ini. Sebelumnya silahkan disiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai induksi matematika. Oke, kalian pasti belum pernah tahu ya materi ini ya. Oke, apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika itu adalah salah satu teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Jadi, induksi matematika itu adalah alat untuk membuktikan sebuah pernyataan yang matematis seperti itu. Nah, melalui induksi matematika ini, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit dengan sejumlah langkah yang terbatas dan cukup mudah. Jadi ini untuk mempermudah kita untuk membuktikan sebuah pernyataan matematis seperti itu. Nah, dalam prinsipnya induksi matematika itu memiliki efek domino. Jadi tahu kan domino ya? Misalkan kita susun domino berjajar seperti ini, kemudian kita robohkan salah satu ujung dari domino tersebut, maka ini akan membuat efek roboh semua seperti itu. Akan roboh menjadi satu persatu, akan roboh seperti itu. Oke, begitu juga di induksi matematika. Nah, prinsipnya dalam induksi matematika itu ada dua langkah, yaitu ada langkah awal atau basic step, kemudian ada langkah induksi atau induction step seperti itu. Nah, basic step itu yang seperti apa? Jadi kita membuktikan, misalkan ada pernyataan PN gitu ya, kita akan membuktikan bahwa untuk N sama dengan 1, maka P1-nya benar. Seperti pernyataan ini. Akan dibuktikan untuk P1-nya itu bernilai benar. Kemudian, ketika P1-nya benar, kita akan memperoleh PK-nya ini benar, seperti itu. Jadi di langkah induksi ini, PK benar ketika kita sudah mendapatkan P1-nya itu benar. Kemudian ketika P1 benar, kemudian PK benar, maka akan dibuktikan untuk PK plus 1 terbukti benar. Jika sudah memenuhi langkah 1 dan langkah 2 tersebut, maka PN ini dinyatakan sebagai pernyataan yang benar atau terbukti benar, seperti ini. Nah, untuk langkah awal, N-nya itu tidak harus 1, bisa saja 2 atau 3, tergantung soalnya nanti. Bisa saja N-nya 4, 5, dan sebagainya. Nah, terserah, itu milihnya terserah. Seperti itu, yang penting bisa dibuktikan dengan mudah. Untuk langkah basicnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah P1-nya benar, semestinya P2-nya juga benar. Kemudian jika P2-nya benar, P3-nya juga benar, seperti efek domino tadi. Ketika 1 udah benar, 2 benar, 3 benar, kemudian seterusnya sampai disimpulkan bahwa PK itu benar, seperti itu. Ketika PK ini benar, maka kita akan menggunakan PK tersebut untuk menunjukkan bahwa PK plus 1 ini juga benar. Sehingga ketika sudah memenuhi dua langkah induksi ini, PN dinyatakan sebagai pernyataan yang benar, seperti itu. Nah, sebagai contoh, misalkan ada soal seperti ini. Buktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif sama dengan N kuadrat, seperti itu. N bilangan ganjil positif. Oke. Sehingga kita bisa menyusun pernyataan tersebut menjadi seperti ini. PN itu adalah jumlah bilangan ganjil positif. Dan ganjil positif kan mulai dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya.
sampai ini suku ke N. Rumus suku ke N pola bilangan ganjil kan ini ya, 2n-1 dulu waktu SMP. Nah, kita akan membuktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus 7 sampai plus 2n-1 itu sama dengan n kuadrat. Seperti itu. Nah, caranya sama seperti prinsip induksi matematika tadi. Yang pertama, langkah awal dulu. Langkah awal kan kita akan membuktikan bahwa P1 ini benar. Oke. Untuk n sama dengan 1 dimasukkan ke sini. Dimasukkan ke Pn. Berarti P1 itu kan sama dengan 1. Satu saja ini. Apakah sama dengan n kuadrat? Iya, n-nya tadi kan 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini terbukti benar P1-nya. Kemudian langkah yang kedua, langkah induksi. Karena P1 udah benar, P2 juga benar, dan seterusnya, sehingga diperoleh n sama dengan k, berarti PK sama dengan 1 plus 3, n-nya diganti dengan k. Karena ini n sama dengan k, berarti sama dengan k kuadrat. Itu juga benar untuk setiap k bilangan asli, seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir yaitu karena PK ini sudah benar tadi ya di langkah induksi yang pertama, maka akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1, PK plus 1 juga benar. Nah, caranya membuktikan gimana? Kita tulis PK plus 1-nya. Berarti n-nya kita ganti dengan k plus 1. Oke. Berarti kan PK plus 1-nya menjadi 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 2k-1. Ini adalah PK, sampai sini itu adalah PK, ditambah dengan 2. Karena n-nya tadi k plus 1, berarti di sini diganti menjadi k plus 1 dikurangi 1, seperti itu. Ini rumus Pn-nya tadi, n-nya diganti k plus 1, seperti itu. Nah, karena 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 2k-1 ini tadi sama dengan k kuadrat, ini sama dengan k kuadrat, kita ubah di sini menjadi k kuadrat, ditambah ini duanya dikalikan 1 2k, 2 kali 1 kan 2 dikurangi 1 ini. Nah, terus disederhanakan, ini sama dengan k kuadrat plus 2k, 2 dikurangi 1 kan 1 ya. Nah, kalau sudah ketemu ini, kemudian difaktorkan. Nah, ketika difaktorkan ketemunya k plus 1 kuadrat. Nah, ini kan sudah sama ya, PK plus 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Sehingga karena PK plus 1 sama dengan ini sama dengan k plus 1 kuadrat, maka PK plus 1 terbukti benar. Nah, dengan demikian terbukti bahwa Pn sama dengan ini sama dengan n kuadrat adalah benar untuk setiap n bilangan asli, karena tadi sudah dibuktikan dengan dua langkah induksi, langkah awal dan langkah induksinya, seperti itu. Oke, mudah ya, semoga kalian paham ya. Nah, untuk bahan latihan kalian, silahkan dikerjakan ini satu soal aja. Silahkan dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika pernyataan ini. Oke, silahkan dikerjakan di buku atau di kertas juga boleh. Nanti silahkan diupload di link yang sudah saya sediakan. Oke, selamat mengerjakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.